ada Rosa Latusarifa dengan akhiran NIM 160 dan ada Pratnya Setia dengan akhiran NIM 161. Di sini kami mengangkat eksplorasi dari Rujak Cingur dari daerah Surabaya. Nah, di sini juga ada sedikit pengertian tentang Rujak Cingur. Sini ada warisan budaya tak benda yang dimana Rujak Cingur ini termasuk ke dalam WPTB sejak tahun 2021. Kemudian ada sejarah dan asal-usul Rujak Cingur. Dan ada festival Rujak Ulek yang setiap tahunnya diselenggarakan. Dan ada pengertian Rujak Cingur. Serta ada ciri khas dan keunikan dari Rujak Cingur. Kemudian ada sedikit pengertian mengenai Rujak Cingur campur dan Rujak Cingur matengan. Di Rujak Cingur, yang pertama ada kualitas petis yang menentukan cita rasa. Nah, rasa Rujak Cingur itu juga sangat bergantung pada jenis dan kualitas petis yang digunakan. Biasanya petis terbaik itu dari Madura loh, karena dibuat dari air rebusan udang asli yang dimasak hingga kental, bukan sekedar diberi pewarna dan pengental. Nah, petis Madura juga memiliki rasa gurih manis yang kuat dan aroma khas yang tajam. Banyak penggemar Rujak Cingur mengatakan bahwa tanpa petis yang berkualitas, Rujak Cingur akan terasa hambar dan kurang menggugah selera. Selanjutnya ada sapi, karena bagian daging yang umum digunakan dalam masakan sehari-hari. Namun ini justru diolah menjadi menu utama yang sangat populer. Kemudian ada cobek batu sebagai identitas tradisional yang biasanya disajikan langsung di cobek batu besar. Kemudian ini tuh juga termasuk makanan lokal yang go internasional. Rujak Cingur itu pernah diperkenalkan dalam berbagai festival makanan internasional, termasuk dalam program kuliner diplomasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan KBRI di luar negeri. Dan ada perpaduan rasa dan tekstur yang kompleks. Nah, keragaman rasa dan teksturnya ini ada rasa manis dari bumbu kacang dan gula merah berpadu dengan asinnya petis, pedas dari cabai, serta asam dari buah-buahan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ruangan ini. Wow, banyak sekali ya. Sini ada bahan-bahan Rujak Cingur. Wow, sungguh sangat banyak dan beragam. Keren. Dan ini adalah cara pembuatan Rujak Cingur. Nah, pertama Rujak Cingurnya kayak inti-intinya itu direbus dulu, kemudian dipotong dan menghaluskan bumbu Rujak Cingurnya. Kemudian menyajikan ini seperti di gambar ini ya, teman. Ini ada apa ini di sini? Oh, ini ada kayak kuliner gitu, kuliner gerobak Rujak Cingur. Keren. Ini akan masuk ke dalam tahap eksperimen yang telah dilakukan kelompok kami. Sini ada rumusan masalah, kemudian ada hipotesis. Kita mengambil rumusan masalah 2 yang merupakan perbedaan tingkat pada uji organoleptik, dan yang kedua adalah tingkat salinitas pada petis hitam dan petis merah. Selanjutnya ada variabel eksperimen dan variabel responnya, yaitu tingkat penerimaan konsumen berdasarkan uji organoleptik dan tingkat salinitas.
Selanjutnya ada analisis temuan. Ini merupakan hasil dari analisis eksperimen kami. Dan ini juga ada analisis temuan juga dari eksperimen. Nah, selanjutnya ada pada penyajian data. Nah, di sini kami menguji dua, yaitu uji organoleptik dan uji salinitas. Untuk uji organoleptik, petis merah dan petis hitam ini sangat disukai oleh panelis karena mungkin dari rasanya dan bumbunya yang lebih sedap daripada petis hitam saja. Untuk data uji salinitas ini, tingkat keasamannya itu lebih tinggi yang petis merah daripada petis hitam. Sini ada kesimpulan dan rekomendasi dari eksperimen yang telah kami lakukan. Nah, kemarin pada tanggal 17 Mei 2025 diselenggarakan Festival Budaya di Surabaya Expo, atau biasa kita sebut dulunya itu THR. Nah, ini tuh festival rujak ulek. Itu ada beberapa finalis dari berbagai penjuru di Jawa Timur itu mengikuti lomba rujak ulek ini. Nah, ini adalah dokumentasinya. Nah, ini sungguh sangatlah unik dan pakaian dari finalis ini sangatlah heboh dan lucu-lucu. Acara ini dilakukan dari jam 4 sore sampai malam, sekitar sampai jam 11 atau jam 10-an. Nah, ini pada saat sore hari. Setelah mereka melakukan perlombaan ini, nantinya rujak ulek ini akan dibagikan pada penonton. Yang sedang melihat langsung acara rujak ulek ini. Nah, ini rujak ulek yang ada di atas panggung. Dan ini adalah ulang tahunnya yang ke-20. Nah, itu saja yang dapat saya presentasikan, dan teman saya yang telah membuat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rosalatus Syarifah dengan akhiran NIM 160 dan ada Pratnya Setia dengan akhiran NIM 161. Di sini kami mengangkat eksplorasi dari rujak cingur dari daerah Surabaya. Nah, di sini juga ada sedikit pengertian tentang rujak cingur. Sini ada warisan budaya tak benda, yang dimana rujak cingur ini termasuk ke dalam WPTB sejak tahun 2021. Kemudian ada sejarah dan asal usul rujak cingur, dan ada festival rujak ulek yang setiap tahunnya diselenggarakan, dan ada pengertian rujak cingur, serta ada ciri khas dan keunikan dari rujak cingur. Kemudian ada sedikit pengertian mengenai rujak cingur campur dan rujak cingur matengan. Di rujak cingur, yang pertama ada kualitas petis yang menentukan cita rasa. Nah, rasa rujak cingur itu juga sangat bergantung pada jenis dan kualitas petis yang digunakan. Biasanya petis terbaik itu dari Madura loh, karena dibuat dari air rebusan udang asli yang dimasak hingga kental, bukan sekedar diberi pewarna dan pengental. Nah, petis Madura juga memiliki rasa gurih manis yang kuat dan aroma khas yang tajam. Banyak penggemar rujak cingur mengatakan bahwa tanpa petis yang berkualitas, rujak cingur akan terasa hambar dan kurang menggugah selera. Selanjutnya ada
sapi, bukanlah bagian daging yang umum digunakan dalam masakan sehari-hari. Namun, ini justru diolah menjadi menu utama yang sangat populer. Kemudian ada cobek batu sebagai identitas tradisional yang biasanya disajikan langsung di cobek batu besar. Kemudian ini tuh juga termasuk makanan lokal yang go internasional. Rujak cingur itu pernah diperkenalkan dalam berbagai festival makanan internasional, termasuk dalam program kuliner diplomasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan KBRI di luar negeri. Dan ada perpaduan rasa dan tekstur yang kompleks. Nah, keragaman rasa dan teksturnya ini ada rasa manis dari bumbu kacang dan gula merah berpadu dengan asinnya petis, pedas dari cabai, serta asam dari buah-buahan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ruangan ini. Wow, banyak sekali ya. Sini ada bahan-bahan rujak cingur. Wow, sungguh sangat banyak dan beragam. Keren.